Bab 1. Membuat masalah besar. Halo, istriku, aku mengalami masalah di Antique Street, sebuah vas pecah dan mereka menyuruhku membayar ganti rugi sebesar 16 miliar. Apa? Saat ini, Dewi yang di perusahaan sedang ditegur oleh orang keluarga Liu. Setelah mendengar hal ini, dia menjadi sangat marah. Rocky, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tinggal gratis di rumah keluarga kami belum cukup? Kamu masih membuat masalah yang begitu besar untukku. Apakah kamu tahu meskipun rumah kita dijual, aku juga tidak punya uang sebanyak itu. Begitu selesai mengatakannya, Dewi berkata lagi dengan menggertakkan giginya, maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kamu cari saja solusinya sendiri. Setelah selesai mengatakannya, Dewi menutup telepon dengan marah. Rocky pada saat ini merasa sangat tidak berdaya, dia berkata dalam hati, aku belum selesai mengatakannya, ayahmu yang tidak sengaja menjatuhkan vasnya tadi. Selain itu, ayahmu ini tidak baik, setelah memecahkan vas dia meninggalkanku di toko barang antik sebagai jaminan, dan dia melarikan diri, sekarang orang-orang toko barang antik sudah pergi untuk menangkapnya. Ternyata benar saja, beberapa menit kemudian, ayah mertuanya Andrew dibawa kembali oleh beberapa pria bertubuh kekar. Rocky tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya seperti ayam yang kalah dalam pertandingan. Pada saat ini, manajer Happy Hall menatap Andrew dan berkata sambil mengertakkan gigi, setelah memecahkan barang kamu ingin melarikan diri. Aku akan memberimu waktu hingga sore untuk mengumpulkan uang, jika kamu tidak mampu memberikan ganti rugi, aku akan lapor polisi dan menuntutmu sengaja merusak properti orang lain, kasus dengan nilai 16 miliar sudah cukup membuatmu duduk di penjara untuk waktu yang lama. Andrew ketakutan hingga gemetaran, dia menatap Rocky seolah-olah melihat harapan, Rocky, menantuku yang baik. Kamu harus menyelamatkanku. Rocky berkata dengan tidak berdaya, ayah, kamu bukan tidak tahu situasiku, aku tidak punya pekerjaan, aku biasanya mencuci pakaian, memasak, menyapu lantai dan mengajak anjing berjalan-jalan di rumah, aku tidak punya uang saku, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Andrew bergegas berkata, kalau begitu, kamu gantikan aku masuk penjara saja. Keluarga Liuku telah menghidupimu selama 3 tahun, dan sudah waktunya kamu membalasnya. Rocky berkata dalam hati, dasar si tua bangka, bagaimana kamu tidak malu mengatakan hal-hal seperti itu? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa aku telah menjadi budak di rumah keluarga Liumu selama 3 tahun, tidak hanya tidak memiliki anak dengan putrimu, bahkan aku tidak pernah mendapatkan sepesen pun upah. Sekarang menyuruhku menggantikanmu masuk penjara. Apakah aku begitu mudah diintimidasi? Ketika ia hendak menolak, manajer toko berkata terlebih dahulu, siapa yang berbuat dialah yang harus bertanggung jawab, Happy Hall kami memiliki prinsip dalam berbisnis, kamu memecahkan vas, itu tidak ada hubungannya dengan adik ini, bahkan jika dia setuju untuk menggantikanmu masuk penjara, aku juga tidak akan menyetujuinya. Setelah mengatakannya, dia berkata kepada Rocky, anak muda, kamu sudah boleh pergi, tetapi kamu sebaiknya menelepon keluarganya dan meminta mereka untuk mencari solusi, jika tidak, setelah sore ini, aku akan mengirimnya ke kantor polisi. Rocky sedikit mengangguk. Andrew ketakutan dan berkata dengan sambil menangis, menantu yang baik, kamu tidak boleh pergi. Jika kamu pergi bagaimana denganku? Rocky berkata, ayah, aku akan menelepon Dewi. Ya. Andrew bergegas berkata, cepat telepon Dewi. Rocky mengeluarkan ponsel, dan memanggil Dewi lagi, dia menyalakan speaker. Dewi. Rocky. Kamu telah membuat masalah yang begitu besar, bukan karena aku tidak mau membantumu, tetapi karena aku benar-benar tidak berdaya. Dewi. Rocky, uang keluarga kami ada di tangan ibuku, aku hanya punya 400 juta uang pribadi, jika aku bisa membantumu, aku bisa memberikan semuanya untukmu. Dewi. Rocky, maafkan aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Andrew, yang sedang mendengarkan dari samping, tiba-tiba berteriak dengan suara keras, Dewi, ini aku yang memecahkan vasnya, jika aku tidak memberikan ganti rugi, mereka akan memasukkanku ke penjara, kamu cepat cari solusi untuk ayah. Dewi tidak pernah menyangka bahwa yang membuat masalah bukan Rocky, melainkan ayahnya. Dia terkejut dan berkata, ayah, ada apa?
Andrew berkata dengan menangis, semuanya salah ayah, vasnya sangat bagus, aku sangat menyukainya, aku ingin memoretnya dan mengirimkannya ke media sosial untuk dipamerkan saat orang lain tidak memperhatikanku, akhirnya saat aku mengeluarkan ponsel, tanganku tidak memegangnya dengan baik, vas itu terjatuh ke bawah dan pecah. Berbicara sampai di sini, Andrew menangis dengan suara keras, 16 miliar, Dewi. Jika tidak membayar ganti rugi, ayah akan masuk penjara. Dewi merasa sangat cemas dan berkata, kalau begitu aku akan menelepon ibu, di mana kalian? Kami akan ke sana dulu. Bagaimanapun, dia adalah ayahnya, perasaannya akan jauh lebih dalam daripada Rocky yang hanya menantunya dan suami dari Dewi, jadi Dewi langsung merasa sangat cemas dan segera menelepon ibunya, lalu mereka berdua bergegas datang. Vas senilai 16 miliar jelas merupakan angka yang besar bagi Dewi. Meskipun keluarga Liu adalah keluarga besar yang cukup terkenal, dan kaya di kota Gopo, namun kehidupan keluarga Dewi tidaklah mudah. Ayahnya, Andrew, tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki apa-apa dalam keluarganya, dia telah lama dikeluarkan dari perusahaan, sekarang dia hanya bersantai sepanjang hari dan meneliti barang antik. Dan Dewi selalu dikucilkan di perusahaan keluarga Liu karena dia menikah dengan Rocky yang tidak bisa apa-apa. Semua kekayaan keluarga Dewi, hanya ada sebuah rumah, sebuah mobil, dan uang tunai yang totalnya kurang dari 4 miliar, mereka bisa dianggap sangat miskin di keluarga besar Liu. Sekarang, Andrew tidak sengaja memecahkan vas giok dinasti Song senilai 16 miliar, itu sama saja dengan membuat kondisi keluarganya semakin buruk. Berbicara tentang Rocky, semua orang di keluarga Liu sangat memandang rendah dirinya, tidak ada yang tidak meremehkannya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa identitas asli dari budak keluarga Dewi ini adalah tuan muda dari keluarga Lin, keluarga di kota Sahaja yang sudah berusia ratusan tahun. 4 tahun lalu, Rocky meninggalkan rumah sendirian dan mengembara di luar karena dia tidak mau menerima pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Kemudian, dia bertemu dengan Budi di kota Gopo. Ketika nenek moyang keluarga Liu di zaman feodal, banyak generasi mereka adalah budak dari keluarga Lin. Setelah berdirinya China baru, keluarga Lin memberi mereka banyak uang sebagai uang tunjangan relokasi dan menyuruh mereka kembali ke kampung halaman leluhur mereka. Dengan mengandalkan tunjangan relokasi yang diberikan oleh keluarga Lin, setelah beberapa puluh tahun berkembang, keluarga Liu telah memiliki kedudukan yang cukup tinggi di kota Gopo. Namun, Budi tetap menghormati keluarga Lin. Dia mengundang Rocky ke rumahnya, dan dia menolak semua argumen, dia menikahkan cucu kesayangannya Dewi dengan Rocky. Sesuai keinginan Rocky, Budi tidak pernah menyebutkan identitas Rocky kepada siapapun. Segera setelah keduanya menikah, Budi meninggal. Sejak saat itu, Rocky selalu direndahkan oleh orang keluarga Liu. Mereka merasa bahwa Rocky adalah orang miskin yang berkeliaran di jalanan, dia bahkan tidak layak menjadi pelayan di keluarga Liu, bagaimana dia bisa menjadi menantu keluarga Liu? Bukankah ini sama saja dengan mencoreng kehormatan keluarga Liu? Selain itu, Dewi adalah wanita cantik yang terkenal di kota Gopo, tidak tahu berapa banyak tuan muda dari keluarga kaya yang berebut ingin menikahinya, tetapi akhirnya dia menikah dengan Rocky yang tidak bisa apa-apa, dia telah menyia-nyiakan wajahnya yang cantik. Tetapi orang keluarga Liu tidak tahu bahwa nenek moyang mereka mengandalkan menjadi budak keluarga Lin sehingga mereka bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini. Bab 2. Akuisisi perusahaan. 20 menit kemudian, Dewi dan ibunya Jenny sampai di sana. Begitu masuk ke dalam, Dewi melihat Andrew dan berkata, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Andrew berkata dengan ekspresi sedih, "Masalah vas, mereka ingin aku memberikan ganti rugi sebesar 16 miliar. Ketika ibu mertua Rocky, Jenny mendengar harus memberikan ganti rugi sebesar 16 miliar, matanya menjadi gelap, dan dia memarahi Rocky dengan marah. "Rocky, dasar kamu tidak berguna. Apakah begini caramu menjaga ayah mertuamu? Menyaksikannya membuat masalah yang begitu besar. Apa gunanya kami menghidupimu?" Rocky berkata dengan canggung, "Bu, ayah saat itu mengatakan bahwa aku yang tidak berguna ini tidak pantas melihat barang-barang yang begitu bagus, dia memintaku menunggu di luar, dan aku juga tidak berdaya.
Jenny berkata dengan marah, dia memintamu untuk menunggu di luar dan kamu hanya menunggu di luar. Apakah kamu seekor anjing? Mengapa kamu begitu patuh? Dewi mengerti, dia tahu bahwa ibunya sedang sengaja mencari masalah, dia bergegas berkata, aduh, Bu, apa hubungan masalah ini dengan Rocky? Menurutmu apa gunanya dia? Aku hanya kesal. Jenny berkata dengan marah, aku akan merasa kesal setiap kali melihatnya. Jika bukan karena dia, ayahmu mungkin tidak akan membuat masalah yang begitu besar. Rocky sama sekali tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu kepribadian Jenny, suka mencari kesalahan orang. Andrew sangat cemas dan dia berkata, apa gunanya kamu berteriak di sini? Cepat pergi pinjam uang, apakah kamu benar-benar ingin mencelakaiku? Ketika Jenny mendengar ini, dia langsung merasa berputar-putar, dia duduk di bawah dan menangis, ya Tuhan, mengapa hidupku begitu menderita? Apakah kamu ingin membuat kami bangkrut? Manajer Happy Hall berkata, Nyonya Jenny, kamu punya waktu 24 jam untuk mengumpulkan uang, jika uang tidak terkumpul setelah 24 jam, kami akan mengirimnya ke kantor polisi. Pintu masuk Happy Hall. Jenny menangis dan bertanya pada Dewi, Dewi, dari mana kita bisa mendapatkan 16 miliar? Keluarga kita hanya memiliki tabungan sebanyak 4 miliar, ini bahkan tidak sampai setengahnya. Dewi bergegas berkata, aku masih memiliki 400 juta uang pribadi di Alipay. Jenny berkata dengan putus asa, itu juga tidak cukup. Jika rumah dan mobil dijual itu juga belum cukup. Dewi mengertakkan gigi dan berkata, aku akan menelepon nenek, ayah akan segera masuk penjara, dia seharusnya tidak akan berdiam diri. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon neneknya. Christy adalah pemimpin keluarga Liu, dan segala sesuatu masalah dalam keluarga berada di bawah kendalinya, meskipun keluarga Liu bukan orang yang sangat kaya, tetapi mereka bisa mengeluarkan uang 16 miliar dengan mudah. Namun, yang tidak disangka olehnya adalah ketika Christy mendengar tentang hal ini, dia langsung memarahinya di telepon, dan bahkan memarahi orang tua serta suaminya Rocky. Setelah memarahi mereka, Christy berkata, kita sekarang sedang bekerja sama dengan perusahaan Weiho, jika kamu masih menganggapku sebagai nenekmu, ceraikan suamimu yang tidak berguna itu dan menikah dengan putra CEO perusahaan Weiho secepat mungkin, jika kamu setuju, aku akan memberikan uang itu untukmu. Dewi berkata, nenek, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Rocky. Christy mendengus dingin, kalau begitu masalah ini tidak ada hubungannya denganku juga. Dewi bergegas berkata, tetapi ayahku adalah putra Anda tidak bisa tidak membantunya. Christy berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak membutuhkan putra yang tidak berguna dan cucu perempuanmu yang tidak patuh. Setelah selesai mengatakan itu, Christy langsung menutup telepon dengan kasar. Jenny selalu berada di samping dan mendengarnya, melihat Christy menutup telepon dengan kasar, dia memelototi Rocky dengan galak, dan berteriak, kamu adalah pembawa bencana. Keluarga kami telah dicelakai olehmu. Rocky juga tahu bahwa Dewi tidak bisa melewati rintangan ini, lalu dia berkata, Dewi, kalau tidak aku akan mencari solusi untuk lihat apakah aku dapat meminjam uang atau tidak. Kamu. Jenny mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada menghina, orang tidak berguna sepertimu ini, mau meminjam uang kemana? Aku sarankan kamu untuk segera menceraikan putriku, ini baru merupakan hal yang terbaik untuknya. Dewi menghela napas dan berkata, Rocky, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Jenny memelototi Rocky dan berkata, Dewi, bagaimana jika kamu menelpon Tuan Muda Zhang untuk meminta bantuan? Baginya, uang miliaran bukanlah apa-apa. Dewi langsung mengerutkan kening. Tuan Muda Zhang yang dikatakan Jenny adalah orang yang sama yang dikatakan oleh neneknya, Romeo Zhang, putra ketua perusahaan Weiho, wakil CEO perusahaan Weiho. Romeo Zhang angkuh dan pamer karena ayahnya adalah CEO perusahaan Weiho, dia adalah pria yang terkenal suka bersenang-senang di kota Gopo, ada banyak gadis yang telah dirusak olehnya. Akhir-akhir ini, Romeo Zhang terus mengejar Dewi, tidak hanya mengirim bunga ke perusahaan setiap hari, ia juga membelikan berbagai hadiah mahal untuknya. Namun, Dewi tidak pernah memberinya kesempatan dan semua hadiah dikembalikan padanya. Tetapi Romeo Zhang tampaknya semakin berani, semakin Dewi menolaknya dia malah semakin menyukainya,
dia bahkan sengaja menemui Christy dan mengatakan bahwa dia ingin menikahi Dewi. Dewi tahu kepribadian Nyonya buruk, dia selalu menjaga jarak dengannya. Jenny memintanya untuk meminjam uang pada Romeo Zhang, dan dia merasa ragu. Saat ini, ponsel Jenny tiba-tiba berdering, dia mengangkatnya dan melihatnya, lalu dia berkata dengan gembira, "Ini panggilan telepon dari Romeo Zhang." Setelah selesai mengatakannya, dia menjawab telepon dan berkata dengan suara yang sangat antusias, "Ternyata Romeo. Bagaimana kamu bisa menelepon Bibi? Bibi sedang membicarakanmu pada Dewi." Romeo Zhang berkata sambil tersenyum, "Bibi, tadi Paman Andrew meneleponku dan mengatakan bahwa dia mengalami sedikit masalah, jadi aku segera menelepon Dewi, tetapi dia tampaknya memblokirku, jadi aku terpaksa menelepon Anda." Jenny tertegun, dia segera menegur Dewi dan berkata, "Dewi, mengapa kamu memblokir nomor telepon Romeo? Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Setelah selesai mengatakannya, dia bergegas berkata kepada Romeo Zhang, "Romeo, jangan khawatir, Bibi pasti akan menegur Dewi, jadi kelak dia tidak akan bersikap begitu tidak sopan." Romeo Zhang berkata, "Lupakan saja Bibi, Dewi selalu memiliki kepribadiannya sendiri, aku menghormati kepribadiannya, selain itu, aku dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi Paman, Anda suruh Dewi datang ke kantorku, aku akan memberikan cek padanya dan membayar Happy Hall dulu." Jenny segera berkata, "Oke. Aku akan menyuruh Dewi pergi ke perusahaan WHO untuk menemuimu." Setelah menutup telepon, Jenny berkata dengan gembira, "Bagus, Romeo Zhang bersedia meminjamkan uang kepada kita, dia menyuruhmu pergi ke kantornya untuk mengambil cek." Ketika Rocky mendengar ini, dia langsung berkata, "Dewi, di kota Gopo tidak ada yang tidak tahu bahwa Romeo Zhang suka merusak gadis di kantornya, kamu tidak boleh masuk ke perangkapnya." Jenny memarahinya, "Kamu yang tidak berguna ini, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Jika tidak meminjam uang pada Romeo Zhang, apakah meminjam uang padamu?" Setelah itu, dia berkata kepada Dewi dengan kesal, "Dewi, ayahmu sudah tua, jika dia ditahan di penjara tidak tahu berapa banyak penderitaan yang akan dia alami. Jika ayahmu masuk penjara, apakah dia masih bisa keluar hidup-hidup?" Dewi meragu sejenak, dan berkata, "Aku akan pergi mencari teman-teman lamaku untuk mencari solusi, kalian tunggu aku di sini." Sebelum Rocky berbicara, Dewi sudah pergi dengan mengendarai mobil. Rocky tahu bahwa Dewi sangat cemas, dia ragu-ragu sejenak, kemudian berjalan ke sudut dan menelepon. "Tuan Muda Rocky, Anda akhirnya meneleponku." Orang yang berbicara adalah Billy, kepala pelayan keluarga Lin, yang telah menunggu Rocky berubah pikiran selama 4 tahun. Rocky berkata, "Aku mengalami sedikit masalah." Billy berkata, aku tahu semua situasi Anda, tidak hanya ayah mertua Anda yang mengalami masalah, keluarga Liu juga akan mengalami kesulitan, hanya dengan bisa bekerja sama dengan perusahaan WHO mereka baru dapat memiliki kesempatan untuk selamat dari krisis. Rocky tertegun, dan berkata, "Karena kamu sudah tahu, kalau begitu pinjamkan aku uang 16 miliar. Billy berkata, "Tuan Muda Rocky, uang 16 miliar hanya bisa menyelesaikan masalah ayah mertuamu, tetapi kehidupan Nyonya Muda pasti akan semakin menderita selama tinggal di rumah keluarga Liu." Rocky mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu bantu aku beli perusahaan WHO, perusahaan WHO bagi keluarga Lin seharusnya bukan apa-apa bukan?" Billy berkata, "Perusahaan WHO memang bukan apa-apa, kami dapat membeli perusahaan induknya dalam hitungan menit dan memberikannya kepada Anda." Rocky bergegas berkata, "Kalau begitu beli. Sekarang, segera."